Buang semua rencanamu, hapuskan semua ekspektasimu, meskipun itu terlihat baik bagi kehidupan duniamu. Karena yang menjadi kehidupan terbaikmu tidak akan pernah terjadi sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan terbaikmu akan terjadi melampaui apa yang pernah menjadi rencanamu. Kita tahu bahwa sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Saya bisa memiliki rencana, kita bisa memiliki rencana, namun Allah pun sudah memiliki rencana. Dan di antara semuanya, rencana Allah lah yang paling terbaik. Hanya yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Allah. Bagaimana cara kita mengetahui apa yang menjadi kehendak terbaiknya yang seharusnya selalu menjadi pedoman kita selama hidup di dunia ini. Jawabannya sederhana, kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengetahui secara gamblang apa yang menjadi rencananya. Yang bisa kita lakukan adalah mengalami langkah demi langkah yang menjadi bagian daripada rencana terbaiknya, hingga pada satu titik, ketika langkah demi langkah itu sudah senantiasa kita ambil, Allah akan menyingkapkan pada kita apa yang menjadi rencana besarnya. Karena begini, manusia itu ya, pada dasarnya memiliki sifat sombong yang tersalurkan melalui nafsu rendahnya. Dan Allah itu tahu betul bahwa sifat ini menyenangkan untuk dijalani di dunia, tapi akan membawa manusia semakin menjauh dari fitrahnya. Nah, karena Allah mengetahui perihal ini, maka Allah tidak pernah memberikan secara gamblang apa yang menjadi rencananya. Yang Allah berikan adalah clue, petunjuk, lintasan-lintasan yang muncul melalui hati nurani manusia. Saya beri contoh. Kita semua pasti tahu kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan perintah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membawa mereka keluar dari Mesir, apakah Allah juga memberitahu bahwa nanti dalam perjalanan kamu akan buntu di tepian Laut Merah dan tepat di belakangmu itu akan ada pasukan Fir'aun yang sudah siap menyergapmu. Tapi tenang saja, lautan itu kemudian nanti akan terbelah dan setelah kalian berhasil menyeberang, Fir'aun akan kutenggelamkan di dasarnya. Apakah Allah memberikan informasi itu sejak awal? Tidak. Karena jika Allah memberitahu rencana besarnya, maka ketakwaan Nabi Musa tidak akan pernah teruji. Sebaliknya, yang Allah berikan adalah clue, petunjuk. Mulai dari bagaimana bernegosiasi dengan Fir'aun hingga mau melepaskan kaumnya, negeri mana yang harus ia tuju, sampai dengan apa yang harus ia persiapkan dalam perjalanannya. Nah, apa yang menjadi pengalaman dari Nabi Musa ini juga kita alami dalam hidup kita. Walaupun tentu ya dengan peristiwa yang berbeda. Karena yang namanya rencana Allah hanya dapat kita alami dengan takwa, bukan melalui analisa akal. Akal itu hanya alat untuk menerjemahkan, bukan motor dorongan utamanya. Dan melepaskan hasrat, menghapuskan keinginan, melunturkan ambisi adalah langkah awal yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalami yang namanya takwa. Maka sekarang, sadari rencana-rencana kita. Sadari dari mana asal rencana-rencana ini dan kemana arahnya. Jika rencana yang kita miliki hanya berpusat ke dalam diri kita, berpusat menuju ego kita, dan berpeluang untuk menjauhkan perjalanan kita menuju dia, maka tinjau kembali, atau bahkan hapuskan rencana itu. Fokus saja untuk hidup di sini saat ini. Lakukan yang terbaik atas apa yang kita kerjakan hari ini, lalu pastikan apapun yang kita kerjakan hari ini akan selalu membawa kita semakin mendekat kepada Allah.